Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan tentang makna sejarah proklamasi kemerdekaan dalam situasi kondisi bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang hormati, dalam sejarah Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 9 Ramadan 1434 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum peristiwa proklamasi itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, atau kita lebih familiar dengan Bung Karno dan Bung Hatta, diculik oleh sekelompok pemuda dan dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Kelompok pemuda ini tidak puas dengan rapat yang dilakukan diinisiasi oleh Jepang untuk melaksanakan proses kemerdekaan secara damai lewat kontrol Jepang. Bapak Ibu yang kita ketahui sendiri dalam sejarah kita, kondisi menjelang proklamasi terjadi Perang Dunia Kedua, dan pada akhirnya Jepang kalah setelah pemboman dua kota besar terpenting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, para pemuda ini kemudian merasa tidak ingin proklamasi kemerdekaan itu sebagai sebuah hadiah dari penjajah Jepang. Maka kemudian mereka ingin menculik kelompok tua, dalam hal ini tokoh terpentingnya adalah Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera dengan sedikit ancaman untuk melaksanakan proklamasi. Namun peristiwa ini pada proses di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta tidak mau, dan kemudian ada negosiasi alot. Dan alhamdulillah kemudian kelompok pemuda ini mengembalikan sehari setelahnya. Nah, pada 17 Agustus dini hari, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta melanjutkan dengan para pemimpin bangsa kita rapat menyiapkan rancangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tepatnya ketika pagi, di depan rumah beliau di Pegangsaan Timur, Bung Karno dengan sedikit sekali warga dan para pengikutnya mengumumkan proklamasi kemerdekaan yang sering kita hafal dan kita sudah dengarkan setiap HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tahunnya setiap tanggal 17 Agustus. Apa poinnya yang terkaitan dengan bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan ini 17 kata Bung Karno, tanggal 17 tanggal sakral, angka sakral dalam tradisi Islam. Kita tahu total sholat 17 rakaat, bukan 14, bukan 20 dan sebagainya. 17 Ramadan juga hal penting juga dalam peristiwa dalam sejarah Islam, ya. Dan banyak lagi hal, dan 17 itulah yang mungkin tidak logis dalam kacamata ilmu sains, tapi dalam 17 Agustus itu yang menurut Bung Karno tepat, ya, takdir membuat kita proklamasi 17 Agustus 1945, atau tepatnya 9 Ramadan 1434 Hijriah. Apa makna penting dari peristiwa ini? Setelah proklamasi kemerdekaan diucapkan pada bulan suci Ramadan itu, menjelang buka puasa, atau kita kenal sekarang sebagai ngabuburit, Bapak Ibu sekalian, Bung Karno memanggil satu tukang sate yang melewati depan rumahnya. Nah, Bung Karno sebagai presiden yang memang belum dilantik, tapi secara sah sebagai seorang presiden yang memproklamasikan kemerdekaan kita, dengan bersahaja, dengan sederhana beliau memesan 50 tusuk sate untuk menu buka puasa bersama beliau dan keluarga dan teman sejawatnya. Maka kemudian buka puasa bersama ini dilaksanakan dengan menikmati sate 50 tusuk ayam dengan lontong, dan inilah menu buka puasa kita dengan kondisi kebersahajaan, dengan kondisi kemiskinan, dengan kondisi negara baru menghadapi perang revolusi kemerdekaan sampai tahun 1949 ke depan. Nah, makna dari peristiwa ini adalah bahwa dengan kondisi pandemi saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, kita harus memaknai kembali makna Ramadan tidak hanya secara kesehatan batiniah dan jasmaniah, tapi juga kesehatan hubungan sosial kita dengan sesama muslim dan sesama warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Bahwa kemudian kita berpuasa tidak harus memaksakan orang untuk menghormati puasa kita,
bahwa kemudian kita juga harus menjaga emosi dan nafsu kita untuk mengelola konsumsi kita, di mana semua bahan pokok sekarang mahal, bahwa kemudian kita juga harus menjaga komunikasi kita baik di luring maupun daring, terutama di media sosial, dan kemudian kita juga harus beradaptasi dengan kondisi krisis ekonomi dunia global saat ini. Maka kemudian Ramadan kita maknai sebagai dari peristiwa 17 Agustus ini adalah kebersamaan, kebersahajan, dan saling toleransi, dan saling merangkul dan membantu satu sama lain. Demikian pesan singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.